Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dengan saya dari DRA dalam acara Tegak TV. Nah, kali ini saya akan mewawancarai Ketua Umum JMSI yang terpilih secara aklamasi baru saja dalam Munas 2 di Jakarta bersama dengan Dr. Teguh Santoso. Pak, tadi ini baru saja terpilih ya secara aklamasi. Saya ikut mengikuti perjalanan dari awal sampai akhir. Sempat Bapak ingin hendak menolak ya amanah ini. Mengapa Pak seperti itu? Ya, makasih. Jadi karena begini, tantangan yang kita hadapi di depan ini menurut hemat saya dan saya kira teman-teman semua sepakat tantangannya akan jauh lebih besar gitu. Ini hari ini dan makin hari depan. Dan saya kan orang yang setiap manusia pasti akan mengkomparasi kapasitas kemampuannya dengan tantangan. Sehingga memang yang saya tanya sejak awal pada diri saya sendiri adalah ya, apakah dengan situasi saya sekarang ya saya bisa menembakkan amanah itu yang saya fokuskan. Saya khawatir teman-teman pasti punya harapan banyak dan ketika harapan itu disampaikan kepada saya khawatir saya tidak bisa mengharapkan itu. Jadi itu kekhawatiran saya, karena itu saya pikir berkali-kali, bukan berkali, yang kemarin-kemarin saya sudah mencoba untuk bertanya kembali sebenarnya kepada teman-teman dengan cara saya, apakah harus saya gitu. Tapi kelihatannya setelah proses tanya jawab tidak langsung itu kita lalui, teman-teman kelihatannya tetap meminta itu. Maka ya saya juga percaya bahwa setiap manusia itu punya tanggung jawab sosial yang kadang-kadang suka tidak suka dia harus kembali. Barangkali ini tanggung jawab saya. Oke, ini kan udah periode kedua nih dalam kepemimpinan. Di periode kedua ini apa yang hendak difokuskan oleh Pak selaku Ketua Umum untuk membawa CMS ini semakin besar? Jadi karena pertanyaannya itu, maka saya mundur sedikit. Periode pertama apa yang dia lakukan. Iya. Kelihatan progresnya nanti. Nah, di 5 tahun pertama fokus dan konsentrasi kita memang pada establishment organisasi. Kita harus hadir di sebanyak mungkin daerah, walaupun pada kenyataan tapi sekarang buat semua provinsi, karena ada juga provinsi yang baru lahir ya. Untuk itu kita sudah alhamdulillah berpikir cukup bagus performanya. Kemudian juga di tahun 2020 ketika kita musyawarah nasional, salah satu tugas mendesak yang saya terima itu adalah menjadikan JMSI sebagai konstituen Dewan Pers. Yang alhamdulillah itu sudah terlampaui ya, kurang dari 2 tahun kemudian kita terverifikasi sebagai konstituen Dewan Pers. Yang BPJP-nya adalah merawat, ya, melakukan pendataan, kemudian melakukan pembinaan. Nah, dalam konteks pembinaan itu kita sudah punya sistem rating ala kita yang teman-teman semua tahu, ini sistem bintang. Jadi ada bintang 100 terus data perusahaan media siber yang baru punya bagus, ada bintang 2 yang sudah mulai mengatakan diri ke Dewan Pers, ada bintang 3 dan bintang 4 yang sudah terverifikasi administrasi dan faktual. Jadi sistem rating ini yang kita kembangkan supaya kita semua, pengurus pusat maupun daerah, itu bisa melihat serta persoalannya. Dia itu semacam dashboard lah. Semacam dashboard. Kita punya dashboard yang sama. Itu dibeli bersama, alhamdulillah. Misalnya itu di kedua, tentu kita harus chance lagi bekerja menjawab tantangan real. Tantangan realnya di mana sih? Persaingan. Medianya semakin tinggi, media-media baru bermunculan. Ya. Kemudian di saat yang bersamaan daya dukung ekosistem kelihatannya Tidak berkurang atau melemah ya, atau kurang begitu. Dan kita menyadari bahwa
teman-teman pemilik media cyber di daerah yang London DMC masih mengandalkan sumber income-nya itu dari istilah saya ini adalah sumber-sumber konvensional ya. Sumber-sumber konvensional itu ya maksudnya adalah kemitraan dengan lembaga-lembaga pemerintah, pusat daerah ya dan yang lain-lain. Sementara aspek kewirausahaan masih minim. Nah, jadi di periode kedua ini nanti kita akan semakin mengentalkan semangat JMS ini sebagai organisasi perusahaan di mana taipan-taipan media ini dikumpul gitu. Jadi cara berpikir kita juga harus menggunakan kompas yang lain. Kita ini adalah perusahaan. Kita harus berpikir konglomerasi ya. Kita harus mencontoh senior kita yang mereka mampu dari perusahaan medianya kemudian tumbuh menjadi pengusaha-pengusaha nasional. Karena kalau kita bisa tumbuh menjadi pelaku usaha mungkin sekarang menengah ya, kecil menengah gitu. Nah, tapi kalau kita bisa tumbuh jadi pelaku usaha yang berbobot, maka daerah kita akan mendapatkan dampak dari aktivitas ekonomi itu, dan mungkin sekali nanti pada akhirnya teman-teman akan memiliki bisnis lain yang itu jauh lebih menjanjikan, jauh lebih bermanfaat dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat kita. Sehingga apa yang saya cita-citakan bahwa media mestinya menjadi lokomotif pembangunan itu bisa diwujudkan. Jadi nanti pada akhirnya arah atau fokusnya adalah mendorong pengusaha-pengusaha media ini mengembangkan bisnisnya di luar media sehingga bisa mensubsidi media. Ya bisa jadi seperti itu ya, supaya ruang redaksi itu bisa bekerja dengan enak, bisa bekerja mewakili suara publik, ya, suara masyarakat tanpa harus Tersambat cerita. kehilangan. Saya tidak mengatakan bahwa pemberitaan itu tidak baik, bukan. Cuma diversifikasi income itu kok kelihatannya lebih menarik. Ya. Karena tadi itu, apabila kita bisa mendiversifikasi income, maka manfaat kita bagi masyarakat saya rasa jauh lebih besar. Sehingga kita bisa mencerdaskan, bisa mendorong peningkatan kapasitas SDM di daerah kita masing-masing. Juga lapangan pekerjaan akan lebih banyak. Gitu, ya. Saya kira demikian. Dan apakah misalnya itu akan membuat independensi kita sebagai media akan kabur gitu? Saya kira tidak, karena kalau kita lihat media-media yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar kan sebetulnya begitu juga kan. Mereka bisa mempertahankan independensinya, bisa melakukan karya pers yang baik, ya. Dan saya bersamaan ya mereka memang punya, ya sebutkan saja lah perusahaan-perusahaan media besar tanpa menyebut merek ya. Betul, ya. Jadi mindset itu yang kita tanamkan dulu di kalangan kita ini, dan kemudian pengurus pusat ini membantu supaya itu terjadi sampai ke daerah. Karena memang perbandingan rasio antara populasi penduduk dengan pengusaha di negara ini mungkin memang belum pada tingkat yang ideal, maka belum pada tingkat yang minimal begitu. Nah, jadi kita harus membantu itu. Kalau kita bicara mengenai dorongan, bahwa JMS kita melakukan dorongan ya, dan nanti langkah konkretnya seperti apa? Apakah akan ada daerah contohan? Kalau daerah percontohan, semuanya daerah percontohan. Karena benar-benar didorong secara fokus dulu. Biasanya kan seperti itu ya, ketika ada program MBG, mungkin aja uji cobanya di daerah sini gitu. Setelah berhasil baru bisa dipulangkan ke yang lain. Sebetulnya di masing-masing daerah ya, bukan masing-masing lah barangkali ya, di beberapa daerah itu ada pelajaran-pelajaran yang penting yang mungkin bisa diduplikasi oleh daerah yang lain. Saya tidak perlu sebutkan dulu ya daerahnya ya, nanti sebutkan saja kita tampilkan. Tapi oke lah, saya sebutkan saja ya. Iya, ini kan ada program-program ya, ya. Misalnya teman-teman di Kepulauan Riau ya, mereka bisa mendiversifikasi kegiatannya. Ya, dan di saat yang bersama mereka bisa mengharikan manfaat yang besar. Ya. Ada program misalnya JMC Goes to School yang menggandeng lembaga pendidikan dengan kepolisian, ya. Dalam hal ini kampanye anti narkoba misalnya, itu bisa menjadi kegiatan bersama. Coba bayangkan, dia bernilai edukatif
dan dia juga bernilai tadi bisnis. Nah itu persis. Nanti misalnya teman-teman di Riau mereka juga punya kemitraan dengan lembaga-lembaga yang menurut saya tadi